Halo Sobat PSBB, welcome back to my channel Prediksi Swobet. Untuk di video ini, kita tidak memprediksi pertandingan ya, melainkan pada kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu Swobet. Nah, jadi bagi Sobat PSBB yang masih belum mengerti, tontonin aja nih videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, tolonglah bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya, agar channel ini bisa aktif dan berkembang sehingga bisa selalu memberikan prediksi untuk Sobat PSBB semua. Kita langsung aja ya ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu apa sih itu Swobet? Ya, mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu apa itu Swobet. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas apa sih itu Swobet. Ya, kalau menurut pengertiannya sih, Swobet adalah situs taruhan dengan cara daring atau online ya, yang dibangun di tahun 2004, bekerja di Asia, yang dilisensikan oleh Volkswagen Leisure and Resort Corporation. Nah, itu sih dari pengertiannya. Intinya ya judi bola gitulah. Namun, sekedar untuk diketahui Sobat PSBB semua, kalau yang Swobet ini udah terkenal dan terpercaya loh di Indonesia. Banyak loh BO atau bantar online yang menyediakan situs dari Swobet ini. Ya, tinggal kita aja sih yang pandai-pandai memilih BO yang bisa kita percaya. Terkadang ada juga tuh BO penipu, ketika kita JP pause nantinya tidak dibayar, ya kan? Nah, kita lanjut langsung ya. Dalam Swobet itu terdapat banyak istilah-istilah dalam pemasangan betnya. Wah, apa aja sih kak? Nah, yang pertama, odds. Apa itu odds? Mungkin kawan-kawan sobat PSBB semua sudah banyak yang paham apa arti dari odds. Odds adalah angka koefisien pengali buat tiap taruhan yang terdapat dalam game. Nantinya nilai odds dikalikan dengan nominal taruhan yang akan dipasang oleh Sobat PSBB. Tujuannya sih untuk menghitung total dari kemenangan kita. Nah, semisal nih ya, kita contohkan di sini antara Inggris melawan Ukraina yang tadi malam bermain ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada tuan rumah dan ada tim tamu dengan nilai oddsnya 1,09 dan untuk tamunya 1,17. Itu untuk operan 1/4. Sedangkan untuk operan satunya untuk tuan rumahnya itu minus 1,33, sedangkan untuk tamu 1,23. Wah, gimana cara ngitungnya? Gini, semisal kita bet ya, pasang taruhan di operan 1/4. Untuk tuan rumah itu kita kalikan nilai bet kita, anggap saja kita membetnya 100.000, kita kalikan dengan 1,09 sehingga menghasilkan 109.000. Nah, apabila nanti kawan-kawan Sobat PSBB semua memenangkan pertandingannya, nantinya Sobat PSBB menerima uang sebesar 209.000. Nah, sedangkan yang satunya, apabila kita membet atau memasang taruhan pada tim tamu untuk operan 1/4 minus dengan nilai oddnya ya minus 1,17. Nah, untuk perkaliannya itu nilai pasangan kita, nilai taruhan kita 100.000 dikalikan dengan 1,17 sehingga dihasilkan nilai 117.000. Nah, pada saat kita memasang atau membet taruhan dengan odds 1,17 tadi, kita akan bayar sebesar 117.000. Sedangkan apabila nanti kita akan memenangkan pertandingan, kita akan menerima uangnya cuman ya 200.000 sebesar dengan sama nominalnya dengan pasangan kita yang 100.000 tadi. Nah, itu untuk pengertian dari odds. Kita lanjut yang kedua, handicap.
Biasanya sih kita mengenalnya dengan kata fur. Nah, jenis taruhan bola ini selalu dibuka apapun format pertandingannya, mau itu single bet ataupun mix parlay. Biasanya sih tim yang lebih unggul dari segi kualitas pemain atau faktor tuan rumah, biasanya tim tersebut akan kasih furan ke tim yang lemah. Contohnya, kita contoh lagi ya ke pertandingan Inggris melawan Ukraina yang tadi. Nah, di situ kan ada terlihat tuh handicap HDP atau yang biasa kita sering sebutkan ya itu oporan fur. Nah, di situ kita bisa lihat kan ada oporan 1/4, ada oporan 1, ada oporan 1,5 ya, ada oporan 3/4, ada oporan 1/3/4. Masih banyak lagi oporan-oporan yang lebih tinggi ya, ada 2, ada oporan 2/4 ataupun 2,5 ya, dan lebih lagi masih banyak. Itu untuk handicap. Kita lanjut ya, yang ketiga yaitu over under atau dalam istilahnya atas bawah. Wah, kayak apa ya atas bawah? Nah, jenis taruhan bola yang satu ini juga selalu dibuka apapun format pertandingannya, sama kayak handicap tadi. Apabila melebihi dari pasangan over under yang dibuka, itu berarti over atau atas. Begitu juga sebaliknya, bila kurang dari pasaran over under yang dibuka, itu berarti under atau bawah. Sebagai contoh, di sini kita pertandingan ke Inggris Ukraina tadi ya. Kita bisa lihat di situ over undernya ada 2,5, ada 2/4, ada 2/3/4, ada 2 dan ada 1/3/4. Artinya apabila jumlah gol melebihi dari 2,5 dan artinya itu over, sedangkan apabila jumlah gol ya kurang dari 2,5 artinya under atau di bawah, dan kita akan mendapatkan odds apabila jumlah gol melebihi over under, kita mendapatkan odds 1,07, sedangkan kalau di bawah kita akan mendapatkan nilai odds minus 1,17. Itu pengertian dari over under. Kita lanjut ya, yang keempat, odd even OE atau dalam istilahnya ganjil genap. Ganjil genap ini hampir mirip dengan over under, sama-sama menebak jumlah gol, tetapi bukan melebihi atau kurang dari, melainkan gol yang tercipta akan termasuk ke bilangan genap atau ganjil. Sebagai contohnya, sini saya ngambil pertandingan Norway Elite Sharing antara Bodo Glimt melawan Viking. Nah, dari di sini kita bisa melihat over undernya, yaitu apabila kita menebak over atau genap, itu kita akan mendapatkan nilai odds sebesar 1,97. Sedangkan apabila kita mengambil even atau ganjil, kita akan mendapatkan nilai odds sebesar 1,91. Itu pengertian dari odd even atau ganjil genap. Lanjut ke yang 5, home draw away atau biasanya yang tertulis di dalam web Swobet itu 1x2. Dalam bahasa Indonesianya tuan rumah, seri atau tamu. 1x2 ini biasanya selalu akan dibuka, tapi terkadang ada juga loh pertandingan yang tidak dibuka taruhannya ini. Pada taruhan ini, sobat PSBB semua hanya menebak pertandingan akan berakhir antara menang, seri, ataupun kalah. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil pertandingan Bodo Glimt melawan Viking tadi. Nah, 1x2. Apabila kita memilih 1, artinya itu kita memilih tuan rumah, maka akan mendapatkan nilai odds sebesar 1,30. Apabila kita memilih draw X, maka kita akan mendapatkan nilai odds
sebesar 5,08. Apabila kita memilih 2, artinya kita memilih tim tamu, maka akan mendapatkan nilai odds sebesar 7,09. Nah, itu untuk pengertian dari 1x2 ya. Lanjut ke yang keenam, itu mix parlay MP atau biasanya bahasa Indonesianya taruhan campuran. Pada jenis taruhan mix parlay ini paling banyak yang dipasang para sobat PSBB semua ya, karena dengan memasang 3 tim kita bisa mendapatkan nilai odds lebih tinggi, yang otomatis nilai taruhan yang kita dapatkan juga lebih besar. Jadi menurut pengertiannya sih, taruhan mix parlay ini kita bebas memilih ya minimal 3 pertandingan dan harus benar semuanya. Entah itu kalian pasang jenis over under atau furan, bebas mau satu jenis apapun mau digabung, yang penting minimal 3 pertandingan. Oh iya, memang semuanya harus benar ya, bahkan bisa kalah separoh juga masih bisa kita mendapatkan itu ya, mendapatkan taruhan kita. Tapi ada perkaliannya nanti. Untuk perkaliannya mungkin di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan perkalian mix parlaynya. Ada juga BO sekarang ya, kalah semua pun bisa dapatkan bonus. Sedangkan kalah 1 juga ada juga BO yang menyediakan kalah 1 dari ibarat 6 pertandingan yang kita pilih mendapatkan bonus juga. Nah, kita lanjut ke contohnya dari mix parlay ini ya. Di sini saya mengambil contohnya, mengambil 3 pertandingan, diantaranya Czech Republic, England, Kuba dengan oporan 1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat 3 dikali 1 akan mendapatkan nilai odds yang lebih besar, 5,385. Yang mana masing 5,38 ini didapatkan dari 1,71, 1,74, 1,81 itu dikalikan semua. Apabila kita memilih ketiga tersebut dengan memasang taruhan sebesar 50 itu artinya 50.000 ya, maka potensial menang kita itu sebesar 269.000,25 ya, yang akan kita terima nantinya. Nah, itu untuk pengertian dari mix parlay. Sedangkan nanti untuk hitungannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk hitungan mix parlaynya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya sobat PSBB semua. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, yang ketujuh ya, yaitu outright atau dalam pengertian dalam bahasa Indonesia saat itu juga. Outright ini merupakan jenis taruhan yang paling sangat jarang dipasang oleh para player judi bola online. Ya, mungkin para sobat PSBB semua juga jarang ya memilih taruhan outright ini, sebab pada pasaran ini biasanya kita menebak yang menjadi juara pada suatu liga, kompetisi dan lain sebagainya. Otomatis menang atau kalahnya akan ditentukan pada saat akhir turnamen dan liga tersebut. Sebagai contoh, Piala Eropa ini ya, Piala Eropa ini kita akan menebak siapa yang juara Eropanya nanti akan menang ketika mendapatkan di final nanti ya, mendapatkan siapa yang menjadi juara Liga Eropa, Piala Eropa nanti. Nah, itu bukan hanya itu saja sih, kita juga bisa menebak pemain yang menjadi top skor, tim yang lolos kualifikasi, dan berbagai macam lainnya. Intinya, jenis taruhan ini disesuaikan dengan liga atau kompetisi yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, demikianlah sobat-sobat PSBB semua, video ulasan tentang pengertian dari Spobet. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang apa itu arti dari Spobet. Nah, sekali lagi saya mohon bantuannya ya untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya kawan-kawan. Nah,
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam pecinta Slowbet, bye.